Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya ini kita susah ngomongnya. Karena gak enak hati juga ini apa kita bahas lagi mengenai ijazah orang-orang penting, orang-orang hebat di negara ini seperti itu ya. Ya, sorry to say ini kita bisa mengatakan ada titik terang kemenangan tim dari Rosuryo gitu ya. Terlepas ada beberapa suatu legalitas pendidikan ya, suatu ya, yang menyatakan si anak mantan presiden ini tidak pernah sekolah di situ. Bahaya ini ya. Sangat bahaya sekali ya. Jadi entah apa yang mau ya diulik-ulik lagi apa dan dapat suatu apa bisa dikatakan muaranya ataupun pelabuhannya mencari ijazah itu ya. Kalau mantan presiden ini kita juga bingung ya, apa negara ini apa? Kenapa tidak cepat aja diselesaikan seperti itu? Di BAP masukkan pengadilan seperti itu diadili, diputus oleh jaksa seperti itu ya, oleh hakim yang tepat diberikan decisionnya apa seperti itu. Kalau memang ada fakta-faktanya ataupun yang entah itu yang benar atau yang salah seperti itu ya mengenai jasanya, selesai sudah. Tapi ini malah justru ini belum masuk ke meja persidangan, walaupun jelas-jelas ya ada yang sudah masuk ke meja persidangan dihukum, but sorry to say ijazah itu nggak tampil ya, kayak gitu. Terlepas entah ini kita langsung sebut namanya ya, apa Gus Nur ataupun siapa lagi tadi, Bambang Tri seperti itu ya. Dan mereka ini pun yang sudah dihukum terkait mengulik mengenai ijazah itu, sorry to say tetap speak up ya. Nah di sini yang kita sampaikan bahwasanya ada hal-hal orang-orang yang sudah masuk pengadilan, masuk penjara, masih tetap menyuarakan apa yang terkait dengan keyakinan mereka. Coba, apalagi tadi yang saya bilang bahwasanya dari beberapa referensi ya yang kita sudah tonton juga seperti itu, kita cuplik bahwasanya sekarang anaknya nih, anak mantan presiden ini ya, juga tidak dinyatakan berada di sekolah yang digadang-gadang sebagai alumni di sana seperti itu ya. Jadi memang kenapa kita pernah buat konten Rosuryo bakal menang nih. Timnya bakal menang nih. Cuma kita juga membuat konten ya. Ketika Roy Suryo menang, ini bukan satu orang saja yang dinyatakan akan bersalah yang memiliki ijazah, true or false-nya we don't know gitu ya. Tapi yang jadi masalah yang kita terus gaungkan ya, yang mengangkat, yang mengusung beliau sebagai mantan wali kota, yang mengusung beliau sebagai gubernur, yang mengusung beliau sebagai 2 kali presiden. So, mungkin ya, asumsi ya, disclaimer dulu. Dengan sudah pernah ada pengalaman ngutak-ngatik itu seperti itu. Ketika dia berkuasa, dia pun berhak memiliki kapasitas untuk ngutak-ngatik rule of the game, how make presiden atau wakil presiden tadi ya anaknya, melalui jalur yang seolah-olah legal kayak gitu ya. Jadi sekarang mantan presiden itu ya terus oleh tim Roy Suryo itu gitu ya, mencari ya,
terus keadilan itu seperti itu ya, fakta itu. Sekarang belum ini selesai, anaknya lagi menjabat nih. Sekarang apakah orang yang lagi bekerja mengemban tugas negara ya, terus diusut-usut dia punya berkas ya dalam sisi pendidikannya, terlepas kita nggak tahu sorry itu siapakah terganggu atau tidak, wakil presiden sekarang mengganggu nggak, noising nggak gitu ya, ya terlepas dia juga punya apa ajudan mungkin ya, ataupun apa mungkin yang bisa, tapi kita nggak tahu juga ini. Kalaupun Roysuryo tim mau menang ya menang lah cepat-cepat lah. Kalaupun memang ini dikatakan mereka salah, ya harusnya lebih cepat juga lah disikapi oleh negara ini, supaya kita bisa fokus terkait dengan program presiden saat ini. Ingat, kita ini belum banyak melihat konten-konten yang mau membahas concern, mau membahas mengenai makan bergizi gratis yang luar biasa, dan itu program yang memenangkan salah satunya program itu oleh presiden saat ini. Banyak kejadian sana sini mengenai kelemahan-kelemahan ini. Nah, coba itulah yang harusnya diulik, dibahas ya. Bagaimana SOP-nya, bagaimana program ini, mohon maaf, sorry itu saya tidak memakan korban seperti itu ya dari presiden sekarang ini. Jadi untuk ijazah ini cepet-cepetlah diselesaikan, please ya. Roysuryo mau menang ya sudah, tapi ingat dampaknya banyak sekali tuh ya. Partai itu tadi, penyelenggara KPU, mana yang dipercaya orang kayak gitu. Ya kita aneh juga ya, kenapa pada saat dia jadi wakil ya, pada saat dia jadi wali kota gimana tuh historis dia punya pendidikan ya. Ya ini ya bingung ya, ruwet lah ya sekali ya. Tapi memang harapan kami membuat konten ini supaya kalau memang ada titik terang dia, tim ini akan menang ya sudah. Kalaupun ingat yang kita pikirkan ini, kemenangan tim Roysuryo ini, ingat imbasnya bukan yang memiliki jasa ini saja. Ya sorry itu sih, maksud saya ngomong juga, kami cuma hanya menjaga bagaimana kondusivitas negara ini. Jadi dengan segala hormat kita harus bisa menyikapi apapun yang disegerakan untuk penyelesaian mengenai dokumen sekolah, entah itu mantan presiden ataupun wakil presiden saat ini. Oke, kita mau sampaikan itu aja ya, terkait sekolah ataupun tempat yang sudah memverifikasi ataupun juga memvalidasi anak mantan presiden ini. Ulangi, iya benar ya, wakil presiden saat ini tidak sekolah di tempatnya seperti itu yang diakui ya. Mungkin bisa dipertegas lagi ya. Mungkin dia bisa 2 sekolah mungkin ya. Paginya sekolah SMA-nya ataupun SMP-nya di X, siangnya dia sekolahnya di Y mungkin ya. We don't know lah ya. But we hope ini cepat selesai, kelar, dan kita bisa concern program makan bergizi gratis yang digaungkan oleh presiden saat ini yang sangat baik sekali, dan bagaimana uang negara diberikan terus ke rakyatnya, terutama anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.